J Putra dengan seorang pembuat berbuat. Video kali ini saya akan membahas spesifikan dan menggunakan jadi yang pertama itu ada soal kriptografi. Carilah ciptatext dari plaintext musuh dalam selimut dengan diketahui matriks 3325, kemudian diciptakan lagi ke plaintext awal. Jadi yang pertama, misalnya diketahui dulu plaintext yang kita miliki itu adalah musuh dalam selimut dengan matriks kuncinya ya, semacam IN sama dengan 3325. Kemudian yang ditanyakan itu adalah teks dari plaintext yang telah diberikan. Oke, nah, ini ada uraian untuk melakukan encipring ya. Encipring itu jadi proses mengubah plaintext ke teks yang sudah menjadi teks yang sudah dikodekan. Jadi yang pertama itu kita gunakan konversi alfabet ke angka. Jadi nanti alfabet atau huruf-huruf dari kata asli tadi akan kita ubah ke dalam angka menggunakan alfabet. Karena ukuran matriks kunci kita yang kita miliki itu M berukuran 2 kali 2, maka kita harus mengelompokkan plaintext tadi menjadi 2 huruf per blok. Karena total huruf yang kita miliki melakukan kecil itu butuh, kecil sifar itu 2 kali 2, maka itu pasangan ya. Karena dia tadi ganjil, maka harus kita genapkan jumlah huruf tadi. Gimana caranya? Ya ini dengan menambahkan huruf dummy atau huruf ekstra ya. Nah, misalkan kita di sini akan menambahkan huruf T. Cuma huruf T ini diambil dari huruf terakhir di kali ya. T ini untuk hasilnya 20 untuk menggenapkan total huruf tadi. Jadi ini untuk uraiannya. Jadi musuh dalam selimut itu kita kelompokkan atau kita pasang-pasangkan menjadi pasangan yang dua. Ini ada MU, SU, D, AL, DA, LAM, SE, SI, SU, DT ya. Nanti penangkannya M13, M21, S19, U21, H8, D4, A1, M12, S1, M14, S19, E5, L12, I9, M13, U21, D20 ya. Selanjutnya setelah kita mengelompokkan masing-masing pasangan dari playtext tadi menggunakan vektor dengan matriks kunci M ya, atau pasangan atau vektor jadi ya, dengan matriks kunci M mod 26M modulo 26. Ini setelah kita kalikan maka kita menentukan dengan dua sinyal. Yang pertama itu ada MU. MU itu matriks kunci tadi ya, 3325 kita kalikan 2 dikali 13 ditambah 3 kali 21 ya, perkalian matriks ya. Kemudian 2 dikali 13 ditambah 5 kali 21 sehingga dihasilkan 39 untuk kolom. Untuk baris pertama itu 39 plus 23, kemudian baris kedua itu 26 plus 5, maka didapat hasilnya yakni 102 dan 131. Sehingga masing-masing baris itu kita cari modulo 26-nya hingga didapat 24 untuk baris pertama dan 1 untuk baris kedua. Nah, kemudian kita ubah lagi menjadi huruf ya. Hasilnya ini kita ubah menjadi huruf kembali, di mana 24 ini urutan abjad atau urutan alfabet ke-24 ini adalah huruf X. Kemudian satu itu ya sesuai alfabet pertama yaitu A. Oke. Selanjutnya kita mencari SU. SU ini masih tadi sama ya, 3325. SU ini sendiri urutannya itu 19 dan 21. Kita lakukan perkalian 3 dikali 19 ditambah 3 kali 21, kemudian 2 kali 19 ditambah 21 sama dengan
ditambah 3. Yang untuk baris pertama 38 ditambah 105 untuk baris kedua. Baris pertama menghasilkan 120, baris kedua menghasilkan 143, sehingga didapat hasil panennya itu 16 dan 13. Ya. Nah, kemudian baris pertama dan baris kedua ini kita ubah ya angkanya menjadi huruf kembali, di mana angka 16 itu kalau dalam abjad urutan abjad itu adalah P, sedangkan 13 dalam urutan abjad itu adalah M. Selanjutnya yang ketiga ini HD, ya, masih kuncinya masih sama. Angka itu tadi ya, urutan abjad 8, D dalam urutan abjad 4, ya, 3 dikali 8 untuk baris pertama 3 dikali 8 ditambah 3 dikali 4, kemudian untuk baris kedua itu 2 dikali 8 ditambah 5 kali 4, ya, untuk baris satunya sama dengan ya baris pertama itu menghasilkan 24 tambah 13, kemudian baris kedua itu menghasilkan 16 tambah 20, sama dengan baris pertama maupun kedua itu sama-sama menghasilkan 36, sehingga modulnya terhadap 26 itu juga sama 10 10 ya, dan 10 kalau kita ubah dalam bentuk abjad, urutan abjadnya itu adalah J ya. Oke, selanjutnya itu ada AL. A itu urutan abjadnya 1, L itu urutan dalam abjadnya 12. Untuk baris pertama ya sekarang matrixnya hasilnya itu 3 dikali 1 ditambah 3 dikali 12, kemudian baris kedua tambah 5 dikali 12. Menghasilkan baris pertama itu 3 ditambah 3 6, baris kedua itu 2 ditambah 60 sama dengan 39 untuk baris pertama, 62 untuk baris kedua sama dengan setelah kita mencari modulnya dengan terhadap 26 ya, dari 39 dan 62 didapatkan baris pertama itu 13, baris kedua itu 10. Urutan abjad ke 13 itulah M, urutan abjad ke 10 itu adalah J. Oke. Nah, selanjutnya AM ya. AM itu urutannya itu dalam abjad 1, untuk A itu dengan M itu 13. Perkalian matriksnya itu sama dengan 3 dikali 1 ditambah 3 dikali 13 untuk baris pertama. Untuk baris keduanya 2 dikali 1 ditambah 5 dikali 13 menghasilkan 3 ditambah 39. Untuk baris pertama 2 ditambah 65 untuk baris kedua. Sehingga menghasilkan baris pertama itu 42, baris kedua itu 67. Kemudian kita cari modulnya terhadap 26, yakni menghasilkan 16 15 ya, didapat 16 dan 15. Nah, di mana 16 dan 15 ini masing-masing penunjukan abjadnya yakni 16 itu P dan 15 itu O. Oke, selanjutnya itu SD, E itu 19, S itu 19, E itu 5. Kalian maksudnya yakni 3 dikali 19 ditambah 3 kali 5, kemudian 2 dikali 19 ditambah 5 kali 5. Ya. Sehingga menghasilkan 57 plus 15 untuk baris pertama, dan 38 ditambah 25 untuk baris kedua. Menghasilkan 72 untuk baris pertama, 63 untuk baris kedua. Sehingga kalau kita modulkan terhadap 26 akan mendapatkan 20 dan 11 ya. 20 baris pertama, 11 baris kedua. Nah, 20 ini kalau kita ubah ke dalam urutan abjad itu adalah B, dan 11 ini kalau urutan dalam abjadnya itu K. Oke, selanjutnya RI ya, dengan matriks ini ya 12 9 L itu 12, itu urutannya ke 9 kalau dalam alfabet. Menghasilkan ya kalau kita perkalian, kalau kita lakukan operasi perkalian menghasilkan 3 dikali 12 ditambah 3 dikali 9 itu baris pertama. Untuk baris kedua itu 2 dikali 12 plus 5 kali 9 ya. Kemudian menghasilkan untuk baris pertama itu 36 ditambah 27, untuk baris kedua itu 24 ditambah 15, sehingga menghasilkan 63 untuk baris pertama dan 9 untuk baris kedua. Kemudian kita cari modulnya terhadap 26 sehingga dihasilkan 11 dan 17, 11 11 pertama 2. Nah, kemudian kita cari urutan abjad ke-11. Ketika urutan abjad ke-17 itu adalah Q ya, kita ubah ke dalam dari angka ke teks tadi ya. Oke, selanjutnya itu MU ya. MU itu 13 dan 21. Kita lakukan operasi perkalian maka akan proses ya. Jadi 3 kali 13 ditambah 3 kali 21 itu
pertama 26 plus 105 dibaris kedua sama dengan ya, kan 102 dibaris pertama 101 dibaris kedua. Kita cari modulnya terhadap 26 sehingga menghasilkan 24 dan 1. Nah, kita ubah 24 dan 1 ini ke dalam huruf ya, di mana urutan abjad ke 24 itu adalah X, urutan abjad ke 1 atau yang sama. Ini ada TT yang terakhir ya, matriksnya sama ya. Jadi T itu adalah urutan abjadnya itu 20. Kita lakukan perkalian dengan matriks kunci, yakni baris pertamanya itu menghasilkan 3 dikali 20 plus 3 kali 20. Kemudian baris kedua itu 2 dikali 20 ditambah 5 kali 20 sehingga menghasilkan baris pertama itu 60 ditambah 60, baris kedua itu 40 ditambah 100 sehingga menghasilkan 120 untuk baris pertama, 140 untuk baris kedua. Kemudian menghasilkan 16 dan 10 ya jika kita mendahulukan terhadap 26. Ini kita ubah ke dalam abjad 16 dan 10 ini di mana urutan abjad ke-16 adalah P dan urutan abjad ke-10 adalah J. Setelah didapat hasil dari masing-masing operasi blok ya atau operasi vektor dan matriks kunci, kemudian diubah menjadi alfabet ya tadi ya diubah menjadi alfabet sehingga didapat hiperteks dari musuh dalam selimut adalah XAP, MPMM, JPOT, KPQ, XAPJ ya. Wah, nah, selanjutnya tadi kan di soal diminta untuk melakukan decipher. Selanjutnya kita melakukan decipher, artinya memecahkan kode. Tadi kita menyusun kode, sekarang kita memecahkan kode. Nah, matriks kunci yang digunakan saat deciphering itu tadi ya adalah M3325. Nah, sebelum kita menggunakan matriks kunci ini, kita ubah terlebih dahulu ya. Karena ini prosesnya berbeda, deciphering, jadi kita memecahkan. Artinya kembalikan, sehingga kita harus mencari inverse ya dari matriks M ini atau M min satunya M atau M inverse ya. Nah, untuk mencari M inverse ya, khususnya di sini kita menggunakan modulo 26, jadi ada cara khusus. Ini langkah pertamanya itu kita cari dulu determinan dari matriks kunci ya. Oke, determinan dari matriks kunci. Nah, determinan M sama dengan AD dikurang A dikali D dikurang B dikali C. A itu adalah 3 dan D itu adalah 5, B itu adalah 3 dan C itu adalah 2. Jadi 3 dikali 5 dikurang 3 dikali 2. 3 kali 5, 15 dikurang 3 kali 2, 6. Jadi 15 dikurang 6 itu 9. Dan selanjutnya setelah kita mencari determinan dari M, kemudian kita cari inverse dari determinan M menggunakan modulo 26. Ingat ya, kita menggunakan modulo 26 karena di sini ya kita menggunakan urutan alfabet. Di mana alfabet tadi kan 1 sampai ada 26 huruf ya dalam alfabet. Nah, sehingga kita tertutup ya di dalam syarat alfabet tadi atau kita harus menggunakan ya determinan M ini harus dicari modulo 26-nya. Nah, determinan M sama dengan 9 pangkat min 1 kan. Nah, 9 pangkat min 1 ini kita modulukan dengan 26 ya, kan menghasilkan 3. Bagaimana ini kalau kita menggunakan tabel resiprok ya, tabel resiprok dari 9 inverse dari 9 ya, atau 9 inverse itu adalah 3. Karena apa? Ya, syaratnya itu kalau kita mau mencari resiproknya itu kita harus membuat eh, satu ya, jadi satu, jadi menyatakan 1, 20, 26. Nah, harus satu di sini. Jadi perhatikan bahwa 9 dikali dengan 3 itu kan menghasilkan 27. Ternyata sisa pembagian 27 terhadap 20 ini adalah 1. Nah, maka dari itu 3 itu adalah resiprok karena perkaliannya dengan 9 itu akan menghasilkan sisa 1 ya. Sisa 1 jika hasil tadi itu kita bagi dengan kan ini ketika 20 kita bagi dengan 2 hasilnya 1. Nah, kalau hasilnya tidak 1 dia bukan resiprok. Nah, selanjutnya kita hitung inverse ya karena sudah didapat determinan tadi ya, inverse dari determinan, maka kita menghitung inverse matriks kunci. Nah,
Rumusnya sama seperti rumus biasa, ya determinan M pangkat min satu, ya sudah kita hitung tadi, kemudian matriks adjoin, ya ini matriks adjoin sudah kita cari juga ya. Nah ini jadi inverse dari determinan M tadi adalah 3 dikali adjoin dari M itu sendiri, ya atau adjoin dari matriks kunci, yakni 5 min 3 min 23, kemudian kita modulkan dengan 26, ya boleh kita modulkan dulu dengan 26, 5 min 3 min 23 ini, atau kita kalikan dulu dengan 3. Nah di sini saya mengalihkan matriks adjoin ini dengan 3 terlebih dahulu supaya lebih enak. Nah setelah itu kita modulkan terhadap 26. Nah, ini ada urainya. Jadi 15 modulo 26 itu tetap menghasilkan 15. Untuk min 9 modulo 26 sampai 17 itu sesuai dengan, ya. Jadi kalau bilangannya negatif dan lebih kecil, dan kalau kita nilai mutlakkan itu lebih kecil dari 26, maka untuk mencari R, ya, R-nya itu sama dengan 26 dikurang 9. Nah, min 6 ini sama karena kalau kita mutlakkan min 6 ini akan menghasilkan 6, dan 6 itu sendiri masih kurang dari 26, maka R-nya sama dengan 26 dikurang 6, maka 20. 6, 6. Nah, sehingga didapat R sama dengan 26 dikurang 6, 20. Yang terakhir itu 9 mod 26 akan menghasilkan 9, ya. Nah, selanjutnya setelah kita cari tadi, ya, maka didapat matriks M inverse. Nah, M inverse inilah yang akan kita gunakan untuk mencari, atau akan kita gunakan untuk memecahkan kode. Nah, jadi M inverse ini 15, 20, 17, dan 9. Nah, kita gunakan konversi alfabet ke angka, ya. Sama seperti tadi, jadi kita konversi alfabet acak ini, ya, kita tidak tahu kode ini apa, maksudnya kita ubah lagi menjadi angka, ya, sama seperti angka di encipering, ya. Nah, ini ukuran masuknya juga 2 kali 2. Nah, X itu ini ya urutannya, jadi X A B M J J M J P O T K K Q X A P J. Oke, ini ada sedikit perbaikan, ya. Nah, jadi ada perbaikan, di sini ada kesalahan penulisan.
Oke, nah di sini tadi ada kesalahan tulisan, jadi min 6026 itu hasilnya 20 ya, dan ini penjelasannya tadi tertulis di sini 17. Kemudian juga ada perbaikan di sini ya. Nah, ini jadi kita ambil tadi hasil dari engineering itu XAPM, PMM, JPOT, KTQX, APJ. Nah, kita bentuk lagi menjadi pasangan ya. Jadi ada XA, PM, ya, oh ini masih ada salah, JJ, MJ. Nah, ya. Oke, saya perbaiki sebentar. Nah, jadi di sini ada salah tulisan lagi. Jadi PM sudah setelah PM itu kita JJ ya. XA, PM, JJ, MJ, PO, TK, KQ ya. PO, TK, KQ, X, A, PJ. Oke, oke. Lagi ya. Nah, X, A, PJ. Nah, di mana X dan A itu 241 kalau urutan alfabet, P dan M itu masing-masing 16 dan 13, J, J itu sama-sama 10 ya, MJ itu 13 dan 10, P dan O itu masing-masing 16 dan 15, TK itu masing-masing 20 dan 11, KQ itu masing-masing 11 dan 17, XA itu masing-masing 24 dan 1, P dan J masing-masing 16 dan 10. Nah, selanjutnya kita kalikan ya. Selanjutnya kita kalikan tiap vektor dengan matriks Yogi atau M inverse tadi ya. Di mana XA itu kalau urusannya dalam abjad tadi 241 ya. Kita kalikan 15 dikali 24 ditambah 17 dikali 1 itu baris pertama. Kemudian untuk baris kedua itu 20 dikali 24 ditambah 9 dikali 1 menghasilkan baris pertamanya yaitu 360 plus 17 dan baris keduanya 480 plus 9. Sehingga untuk baris pertama itu 377 dan baris kedua itu 489. Nah, sama dengan 13 21 ya, 13 baris pertama, 21 baris kedua untuk modulo 26-nya. Kemudian kita ubah ke dalam huruf ya, di mana urutan abjad ke-13 adalah M, urutan abjad ke-21 adalah U. Selanjutnya yang kedua itu ada PM, ya, di mana urutan abjad P dan M itu masing-masing tadi 16 dan 13 ya. Nah, sekarang kita kalikan yang matriks kedua matriks ini, maka akan menghasilkan baris pertama yaitu 15 dikali 16 plus 17 dikali 13. Baris kedua itu 20 dikali 16 ditambah 9 dikali 13 sama dengan baris pertama menghasilkan 240 plus 221, baris kedua itu menghasilkan 320 plus 117. Menghasilkan baris pertama itu 461, kemudian baris kedua itu 437. Kita modulkan dengan 26 akan menghasilkan 19 dan 21. Di mana urutan abjad ke-19 itu adalah S, urutan abjad ke-21 adalah U. Selanjutnya yang ketiga itu adalah DJ ya, di mana JJ ini urutan dalam abjadnya itu 10. Selanjutnya kita kalikan kedua matriks ini ya. 15 untuk baris pertama itu 15 dikali 10 ditambah 17 dikali 10, baris kedua itu 20 dikali 10 ditambah 9 dikali 10, menghasilkan baris pertamanya yakni 150 ditambah 170, baris keduanya itu 290, menghasilkan baris pertama 320, baris kedua itu 290. Kemudian kita cari modulnya dengan warna, maka akan menghasilkan 8 dan 4, di mana urutan update ke-8 adalah H, urutan update ke-4 adalah D. Nah, selanjutnya MD, di mana urutan
10 ya. Kita kalikan matriksnya ini. Jadi 15 dikali 13 ditambah 17 kali 10 baris pertama, baris kedua 20 dikali 30 menghasilkan 195 ditambah 170 baris pertama. Baris kedua adalah 260 plus 90 menghasilkan baris pertama 365, baris kedua itu 350 sama dengan kita cari ya menurut dengan buatan dari ini tadi sehingga didapat 1 dan 12. Urutan update ke satu adalah A, urutan update ke 12 adalah L. Selanjutnya ada PO, di mana urutan update P itu 16, urutan update O itu 15. Kemudian kita kalikan matriks fungsi dan matriks PO ini tadi menghasilkan 15 dikali 16 ditambah 17 dikali 15 baris pertama, baris kedua 20 dikali 16 ditambah 9 dikali 15 menghasilkan 240 ditambah 245 baris pertama 320 plus 135 baris kedua menghasilkan baris pertama 495, baris kedua itu menghasilkan 13 ya kalau kita modulkan dengan ruangan sehingga mendapatkan huruf A dan M ya kalau urutan update satu adalah A, urutan update kedua adalah urutan abjad 13 ke 13 adalah M. Selanjutnya ada TK, di mana urutan abjad T itu adalah 20 dan K itu adalah 11. Kita kalikan dengan matriks kunci ya. 15 dikali 20 akan menghasilkan 15 kali 20 ditambah 17 kali 11 baris pertama. Kemudian 20 dikali 20 ditambah 9 kali 11 baris kedua. Menghasilkan 300 ditambah 187 baris pertama, 400 ditambah 9 baris kedua, sehingga menghasilkan baris pertama 487, baris kedua 499, dan menghasilkan baris pertama 19 dan baris kedua itu 5 setelah kita modulkan dengan 6, maka akan menghasilkan huruf S dan E. Urutan update ke-19 adalah S, urutan update ke-5 adalah E. Selanjutnya ada K dan Q ya, KQ ini. Urutan update K itu adalah 11, urutan update Q adalah 17. Kita kalikan dengan matriks kunci. Baris pertama itu 15 kali 11 ditambah 17 kali 17. Baris kedua itu 20 dikali 11, kemudian ditambah 9 kali 11. Baris kedua ya, menghasilkan baris pertama itu 165 ditambah 289, kemudian baris kedua itu 220 ditambah 153, menghasilkan baris pertama 454, kemudian baris kedua 373, menghasilkan baris pertama 12, kemudian baris kedua 9. Itu setelah kita menunjukkan 6, kemudian akan didapat huruf ya, di mana urutan update ke-12 adalah L, urutan update ke-9 adalah I. Selanjutnya ada XA. Ya, XA ini 24 dan 1 ya. X urutan update-nya 24, A itu urutan update 1. Kita kalikan dengan matriks kunci, menghasilkan baris pertama 15 dikali 24 ditambah 17 dikali 1. Kemudian baris kedua itu 20 dikali 24 ditambah 9 kali 1 menghasilkan baris pertama 360 ditambah 17. Kemudian baris kedua menghasilkan 480 ditambah 9 sama dengan 377 baris pertama, untuk baris kedua itu 489 menghasilkan 13 baris pertama dan 21 baris kedua. Ini setelah kita modulkan 26 ya. Nah, urutan update ke-13 adalah M, urutan update ke-21 adalah U. Terakhir itu ada P dan J ya, di mana PJ ini urutan update-nya masing-masing P itu 16 dan J adalah 10. Kita kalikan dengan matriks kunci, maka menghasilkan 15 dikali 16 ditambah 17 dikali 10 itu baris pertama. Untuk baris kedua 20 dikali 16 ditambah 9 kali 10 menghasilkan baris pertama 240 ditambah 170, baris kedua 320 ditambah 90 menghasilkan baris pertama dan baris kedua itu sama ya, ternyata 410. Kemudian kita modulkan terhadap 26 ya, maka menghasilkan 20 ya baris pertama dan keduanya. Maka didapat huruf yang sama juga, di mana urutan update kedua itu adalah T. Nah, setelah didapat hasil dari masing-masing operasi blok, ya matriks kunci tadi kita ubah menjadi alfabet ya, seperti yang saya paparkan tadi, sehingga didapat decipher ya, ini decipher. Ini deciphernya ya. Jadi ini ada salah tulisan. Jadi decipher ya, yang kita dapat dari
D shifter ya. Kita kembali lagi ke ya. Nah, jadi di situ sudah kita dapat ya ke decipher dari XAPMJJ MJPOTK. Nah, ini adalah musuh dalam seribu. Nah, selanjutnya itu ada soal pemanenan hewan. Oke, kita kembali lagi ke slide ya. Nah, kita kembali lagi ke soal pemanenan populasi hewan. Oke, soalnya itu suatu spesies hewan mempunyai rata-rata hidup 5 tahun dengan periode pertumbuhan 1 tahun. Jika diketahui matriks Wesley 0,000, itu baris pertama ya, 0,887, kemudian 0,799, kemudian 0,572, kemudian 0,581, itu baris kedua 0,789 dan seterusnya 0. Baris kedua itu ada 0, kemudian yang kolom kedua itu ada 0,636 dan seterusnya 0. Dan ini mengikuti diagonal ya. 0,583 dan 0,421. Nah, pertanyaannya, tentukan nilai eigen positif untuk matriks L. Yang kedua, fraksi pemanenan. Yang ketiga itu persentase kebijakan pemanenan seragam dari masing-masing kelas di pada setiap tahun. Kemudian yang keempat itu vektor distribusi umur dari hewan tersebut setelah tiap panen. Kemudian tentukan interpretasi dari poin D untuk setiap 1.000 hewan. Jadi untuk penyelesaiannya ya kita perlu diketahui ya supaya lebih jelas itu kita dapat matriks Leslie-nya ya. Nah, selanjutnya didapat B1 dari fraksinya ya, fraksinya. Jadi ada B1 hingga B4 ya, 0,789, 0,636, 0,583 dan 0,421. Nah, untuk yang pertanyaan A, kita disuruh mencari nilai eigen positif dari matriks Leslie yang kita punya tadi. Nah, ternyata untuk melakukan nilai untuk mencari nilai eigen ini tentu membutuhkan proses yang panjang. Nah, sehingga untuk menghemat waktu dan lebih efisien ya, kita bisa menggunakan software. Banyak sekali software yang bisa kita gunakan. Salah satunya di sini yang saya gunakan itu adalah Wolfram Alpha. Nah, ini secara online ya. Jadi langkah-langkahnya itu kalau kita tidak punya aplikasinya ya bisa langsung buka saja secara online ya melalui Google Chrome ataupun aplikasi web. Nah, buka software Wolfram Alpha itu dengan klik link ya kalau secara online ya klik pada layar itu ada Wolfram Alpha ya .com. Kemudian langkah yang kedua ya lalu pada kotak pencarian masukkan pencarian sesuai dengan matriks L yang diketahui agent value. Nah, 0,000, 0,887, 0,799, 0,572, kemudian 0,581. Nah, itu ada sesuai dengan barisnya tadi ya. Nah, lalu kita klik enter. Jadi ikuti saja seperti yang di layar ini. Kemudian klik enter untuk mendapatkan nilai eigen. Nah, itu ada tampilan lebih detail terkait langkah tersebut. Nah, ini ada yang pertama ya, software Wolfram Alpha. Ini secara online tampilannya jadi seperti ini ya. Nah, ini tampilan awalnya tertera pada layar ya. Oke, yang kedua itu pada kotak pencarian, masukkan pencarian yang sesuai dengan matriks L yang diketahui. Jadi masukkan teks ini ya, teks yang diberikan tadi, lalu klik enter ya. Nah, ini penjelasannya. Ada agent values. Nah, teks agent values ini adalah fungsi utama yang memberitakan Wolfram Alpha untuk nilai agent. Nah, ya atau agent value. Nah, ini ada tanda kurung kurawal ini itu adalah representasi dari sebuah matriks 5 kali 5. Di sini kan ada 5 kurung kurawal ya beserta titik-titik. Nah, ini merepresentasikan matriks 5 kali 5.
di mana kurung awal yang pertama itu menyatakan baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, komanya itu memisahkan. Nah, bagaimana dengan eh, kolom-kolomnya? Nah, untuk kolom-kolomnya itu diisi dalam masing-masing baris ya. Jadi itu adalah baris ya. Kita edit dulu, ada baris matriks ya. Oke, nah itu sudah jadi baris matriks. Untuk baris pertama ya sesuai dengan matriks Leslie yang kita punya tadi. Dua, tiga, baris ketiga, baris keempat, dan baris kelima. Nah itu kita pecah ya, ibaratnya kita pecah jadi satu persatu. Jadi bisa dipraktekkan sendiri nanti yang lihat video ini. Kemudian tanda kurung kurawal untuk membuat matriks. Jadi tanda kurung kurawal itu menandakan untuk membuat matriks. Nah, format kurung kurawal titik-titik di dalam ini adalah baris dalam matriks ya. Kemudian tanda koma yaitu beragam digunakan untuk memisahkan elemen di dalam satu baris. Jadi itu kolom ya. Elemen dalam satu baris artinya ada kolom dan juga memisahkan baris-baris di dalam matriks. Nah, ini ya baris-baris tadi ya yang berada pada representasi dari sebuah matriks di rumah ini tadi. Nah, ini tampilannya. Jadi yang sintaks tadi ya atau teks tadi silakan di copy pastekan ataupun kalau kita punya matriks sendiri bisa diinputkan sesuai dengan arahan yang saya berikan tadi. Nah, ini ya penjelasannya. Nah, untuk Wolfram Alpha. Jadi masukkan seperti ini. Maka akan tampil ya langkah keduanya ya langkah kedua yang saya uraikan tadi seperti berikut. Gambar di samping ya. Jadi dari gambar tersebut terlihat bahwa nilai agent itu atau lambda satu sebesar ya aproksimasi yang mendekati 1,116. Nah, jadi kita copy dulu nih ke kotak pencarian atau pencarian ini, lalu kita klik enter atau bisa kita klik icon sama dengan yang berada di sudut kanan ya, ya berada di sisi kanan. Oke, setelah itu program ini atau software ini akan memproses sendiri. Nah, cara membaca hasilnya itu lihat saja cukup lihat saja lambda satu, lambda 2 dan lambda 3 atau lambda seterusnya itu tidak usah diperhatikan, cukup perhatikan lambda satunya saja. Karena yang kita gunakan di sini lambda satu. Nah, di mana nilai yang lambda satunya ini tadi ya mendekati ini 1,116 ya. Oke. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kedua ya setelah terjawab nilai eigennya atau eigen value sebesar 1,116, maka selanjutnya kita akan menentukan fraksi permanenan atau nilai fraksi permanenan. Dapat digunakan rumus sebagai berikut. H sama dengan satu min satu per lambda satu. Ya, kita masukkan lambda satu tadi atau agent value-nya itu 1,116. Satu per 1,116 didapat ya atau aproksimasinya itu 0,896. Kemudian satu itu kita kurangkan dengan 0,896, maka didapat fraksi permanenannya itu 0,104. Nah, itu ya pertanyaan dua. Pertanyaan ketiga, persentase kebijakan pemanenan seragam dari masing-masing kelas dipanen setiap tahun. Jadi seterusnya itu H dikali 100% ya. Sama dengan 0,104 dikali 100% sama dengan 10,4% ya. Selanjutnya vektor distribusi ya. Pertanyaan yang keempat, vektor distribusi umur dari hewan tersebut setelah tiap panen dapat ditentukan menggunakan rumus berikut. Apa X1 karena kita menggunakan lambda atau exit value tadi satu ya, exit value satu tadi. Nah, di sini ini rumusnya seperti berikut. Satu untuk kelas pertama, kedua itu B1 per lambda satu dan seterusnya ya. Mengikuti pola, untuk pola B-nya ini dia terus dikalikan hingga mencapai B yang terakhir. Kemudian untuk lambda atau agent value-nya ini tetap, tapi seiring meningkatnya perkalian berikutnya perkalian berbilangnya atau B1 tadi maka pangkatnya juga meningkat sebanyak satu langkah ya atau satu angka. Selanjutnya substitusikan nilai-nilai yang ada ke dalam rumus tersebut. Nah, maka diperoleh hasil ya vektor X1 tadi ya seperti berikut. Ini ya
dulu ya. Setelah kita substitusikan, ini maka didapat hasil seperti pada gambar ini ya. Satu, baris pertama, baris kedua itu 0,707, baris ketiga itu 0,4029, baris keempat itu 0,2105, baris kelima itu 0,0794. Nah, selanjutnya untuk yang pertanyaan kelima itu hewan yang dapat dipanen ya. Jadi itu tadi ya yang D. Oke ya, kita ke nomor 5 ya. Nah, pertanyaan nomor 5 atau bagian nomor 2 bagian 5 ini hewan yang dapat dipanen yang sebagai berikut untuk 1 kali 1.000 hewan sama dengan 1.000 hewan yang berumur antara 0 sampai 1 tahun dan tidak dipanen terdapat 0,707 kita kalikan dengan 1.000 semua jadi diperoleh 707 hewan yang pertama kelas kelas A, kelas yang 0,7 yang kedua itu ada 403 hewan yang kelas selanjutnya itu 210 hewan dan kelas selanjutnya itu 78 hewan ya, untuk dua bagian 5. Oke, mungkin cukup sekian untuk pembahasan proyek aljabar mata kuliah aljabar linear terapan. Mohon maaf kalau beda ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.